Ingatan itu datang kembali. Hari ini dilalui dengan biasa oleh Tamara. Ia sibuk dengan pekerjaannya lalu diantar pulang oleh Ray. Ray, padahal kamu gak perlu ngantar aku tiap hari. Kantor kan deket banget sama kosku, aku bisa jalan kaki, ucap Tamara. Aku gak mau ngebiarin kamu jalan kaki, jawab Ray lalu tersenyum. Dan supaya waktu bersama kamu lebih banyak. Tamara pun terkekeh dibuatnya. Sebenarnya bersama Ray selalu menyenangkan. Jika tanpa Ray, entahlah akan seperti apa hidupnya kini. Bisa-bisa ia gila dibuatnya. Ia sangat frustasi dengan teror mimpi-mimpi yang dialaminya. Weekend nanti main lagi ke rumahku yuk, ajak Ray, dan Tamara mengangguk. Sesampai kos, Tamara seperti biasa makan malam bersama teman-temannya. Lalu ia segera kembali ke kamarnya. Setelah mandi dan menyiapkan segala keperluan bekerjanya besok, ia pun tertidur. Ia bertemu kembali dengan sosok si mbah pesugihan itu. Tamara menghampirinya dengan membawa keranjang ayam berisi ayam cemani yang dipesan kakek itu. Tamara sangat terkejut ketika menerima ayam itu. Kakek itu langsung mematahkan leher ayam tersebut dengan tangan kosong lalu memakannya langsung mentah-mentah dan masih sangat segar dari kematiannya. Tamara bergidik ngeri sekaligus mual dibuatnya. Sambil makan, kakek itu melirik tajam ke arah Tamara. Tamara semakin takut dibuatnya. Ia pun hanya menunduk ketakutan. Tenang, besok akan ada rezeki buat kamu, ucap kakek itu parau, sambil makan ayam itu dengan kasar dan menjijikkan. Dan ya, benar saja, esoknya Tamara mendapati dirinya tengah memberi seamplop tebal berisi uang pada Ibu Kalista. Ibu itu hanya diam saja tanpa mengucapkan terima kasih ataupun tersenyum. Ia hanya meraih amplop itu dengan kasar, mengintip isinya lalu berjalan pergi meninggalkan Tamara untuk masuk ke kamarnya. Ibu, panggil Tamara dalam mimpinya itu. Ibunya pun menoleh lalu Tamara melanjutkan. Aku susah payah mendapatkan uang itu, Bu, ujar lirih. Ibunya malah melotot ke arahnya. Ibu sudah pantas kau lakukan. Aku kan sudah susah payah melahirkanmu. Aku tidak pernah minta dilahirkan di dunia ini, batin Tamara. Mengerikan sekali Bunda Kalista itu. Orientasinya hanyalah melulu uang. Lalu Tamara terbangun dan saat ia terbangun, Kalista ia dapati duduk di tepi ranjangnya. Mengusap perlahan rambut Tamara. Abaikan ibuku Tamara. Jika tidak, kamu akan menjadi korban seperti aku, ucap Kalista. Tamara jadi bertanya-tanya dalam benaknya. Ada apa sebenarnya antara Kalista dan ibunya? Kalista? Ya? Apa benar kamu sudah mati? Tanya Tamara benar-benar seapa adanya. Kenapa kamu masih gak percaya, Tamara? Baiklah, tidurlah kembali, Tam, ucap Kalista. Tamara malah bergeser mendekati Kalista dan tidur di atas pahanya. Kalista terus membelai rambut Tamara seperti menina bobokannya. Tamara mendapati dirinya dalam ruangan gelap dan lembab ini lagi. Ruangan tempat di mana biasanya ia merasa dirinya tengah disiksa dalam mimpinya. Dan lelaki itu datang lagi mendekatinya. Tamara menangis memohon ampun. Lelaki itu menjabak rambutnya seraya mendekatkan wajahnya pada Tamara. Kenapa kamu minta ampun? Lepasin aku. Apa salahku? Pakai nanya, bentak lelaki itu. Aku benar-benar gak ngerti. Aku juga gak kenal siapa kamu, ucap Tamara lirih. Lelaki itu menjambak rambutnya kembali. Bangsat, umpatnya lalu ia memberikan tamparan pada Tamara. Tamara semakin ketakutan. Pria itu terus memberinya pukulan demi pukulan, hingga Tamara tak sadarkan diri. Hari Sabtu saat liburnya, Tamara kembali pergi bersama Ray menuju rumahnya. Ia kembali menemui Ibu Ray, mencium tangan wanita paruh baya itu, dan kemudian mengobrol bersamanya sambil membantu menyiapkan makan siang untuk mereka bertiga. Ibunda Ray sangat menyenangkan. Ia seperti tidak pernah kehabisan bahan obrolan. Tamara jadi tidak canggung menghadapinya. Dari mulai menceritakan Ray di masa kecil, meninggalnya ayah Ray, sampai tentang pernikahan adik Ray dan ia yang suka merindukan anak perempuannya itu. Ibu sempat sakit, tapi sudah sembuh, Tam, ujar ibunya. Sakit apa, Bu? Ada tumor di perut ibu. Ray sampai mati-matian kerja cari uang untuk operasi ibu. Syukurlah sekarang ibu udah sembuh, cerita ibunda Ray itu. Ray itu sangat bertanggung jawab dan sayang keluarga, ucap ibunya, seperti mempromosikan anaknya. Tamara tersenyum dibuatnya. Sudah berapa lama kenal Ray? Tanya ibunda Ray. Belum begitu lama, Bu, baru beberapa bulan. Dan mereka melanjutkan obrolannya. Ibunya banyak bercerita tentang Ray. Ingin sekali Tamara bertanya, apa Ray pernah mengenalkan perempuan lain selainnya? Tapi ia lagi-lagi teringat untuk mencoba bahagia menjalani kedekatannya dengan Ray tanpa memperdulikan masa lalu Ray. Tamara menutup harinya yang menyenangkan ini. Ia tertidur cukup pulas, lalu terbangun karena ada yang membangunkannya. Ia mendengar suara Ibu Kalista meneriakinya. Uang segini gak ada arti buatku. Kalau kau masih menganggapku ibumu, berusahalah lebih keras, anak setan.
Ibunya meneriakinya dengan berkata-kata kasar. Tamara merasa sedih dalam mimpinya, namun ia memindai sekelilingnya dan mendapati dirinya ada di kamar kosnya sendiri, tanpa siapapun. Ternyata lagi-lagi hanya mimpi. Ia pun memutuskan untuk tidur kembali. Saat ini Tamara merasa dirinya seperti memiliki dua kehidupan. Kehidupan yang pertama sebagai manusia normal, seorang pegawai dan memiliki kekasih yang baik hati yang mana ia sangat nyaman saat bersamanya. Kehidupannya yang satu lagi di mana ia sedang menyusun kepingan-kepingan puzzle yang didapatnya dari mimpi yang sering ia temui, mimpi yang begitu jelas pada pengamatannya, tentang sosok ibu Kalista yang membingungkannya, karena Kalista yang ia tahu juga hanya ia kenal dalam mimpinya, tidak nyata. Juga tentang pengalaman menyeramkan si sosok Kalista ini yang juga nampak begitu nyata dalam mimpinya. Entah kapan semuanya akan terjawab. Mungkin ia akan mencari waktu yang tidak akan diketahui Ray untuk pergi menemui ibu Kalista lagi. Apakah kali ini orang tersebut akan mau menjelaskan sesuatu yang amat ingin diketahui Tamara? Ia butuh penjelasan tentang beberapa hal. Tamara tertawa miris. Ia sungguh bingung dengan kehidupannya di kota ini yang terasa aneh sejak ia tinggal di sini. Sebagian hanya berupa mimpi, sebagian lagi ia rasa harus dicari tahunya sendiri lewat ibunda Kalista. Mbah, ibu bilang masih kurang. Tamara seperti tengah mengadu dalam mimpinya kali ini. Ia menemui kembali kakek pesugihan itu. Kakek itu hari ini begitu jelas terlihat menyeramkan. Dengan tubuh kurusnya, baju serba hitam, dan giginya yang terlihat beberapa menghitam dalam seringainya. Kuku tangannya pun cukup panjang dan serba hitam. Ibumu itu begitu serakah. Kau anak yang baik, jangan selalu menuruti kemauan ibumu. Bagaimana mungkin bisa, Mbah? Semua ini gak akan serta-merta membuat kalian kaya raya. Yang akan terjadi adalah dirimu akan menjadi korban sesungguhnya. Lihat saja, kau akan mati mengenaskan. Ujar kakek itu begitu menyeramkan. Tamara tahu yang berada dalam mimpinya itu bukanlah dirinya sebenarnya, tapi Kalista. Ia mengenali sosok kakek itu sebagai kakek yang membantu mengajarkan jalan pesugihan pada Kalista. Kembalilah ke sini minggu depan, ujar kakek itu. Lalu saya harus bawa apa lagi, Mbah, kali ini? Tanya Tamara mulai mengetahui cara kerja kakek itu. Bawakan aku kepala kambing. Tak, sebelum Kalista bertanya kakek itu membentaknya kasar. Bawakan aku kepala kambing hitam. Jangan tanya aku caranya. Toh kau akan bisa dapatkan sendiri. Kau tahu sebenarnya. Nanti pasti akan kau dapatkan.